Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Daulah Turki Utsmani. Yang mana sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan atau membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita ketahui dulu poin-poin penting yang akan kita pahami. Pada Daulah Turki Utsmani ini kita akan membahas yang pertama itu adalah tentang sejarah berdirinya, yang kedua masa kejayaannya, yang ketiga masa kemundurannya, yang keempat adalah masa keruntuhannya, dan yang terakhir itu adalah keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Turki Utsmani. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Yang mana Turki Utsmani ini berawal dari suku Kai yang melarikan diri dari invasi Genghis Khan. Daulah Utsmaniyah ini didirikan oleh seorang khalifah yang bernama Utsman I pada tahun 1299 Masehi, yang beribu kota dari awalnya itu adalah kota Sagut, kemudian berpindah ke Busra, berpindah kepada Adrianopel, dan diakhiri dengan kota Konstantinopel pada tahun 1453 sampai dengan 1922 Masehi. Untuk poin yang kedua itu kita akan membahas tentang masa berdirinya Daulah Umayyah ini. Pertama-tama diperintahkan oleh seorang khalifah yang bernama Utsman I pada tahun 1299 sampai dengan 1326, yang mana dia merupakan pendiri Daulah Utsmaniyah, kemudian melakukan perluasan wilayah dan pembebasan kota Busra. Khalifah yang kedua dilanjutkan oleh Orkhan pada tahun 1326 sampai dengan 1361, yang mana kebijakannya ia telah capai. Yang pertama itu adalah penetapan kota Busra sebagai ibu kota, kemudian pembentukan pasukan Janissary. Dan khalifah yang ketiga itu adalah Murad I, memerintah pada tahun 1360 sampai dengan 1388, yang mana keberhasilannya ia capai perluasan wilayah ke Eropa. Dan yang kedua itu adalah penaklukan Adrianopel. Selanjutnya khalifah yang keempat yaitu Bayezid I pada tahun 1389 sampai dengan 1402, yang mana dia memiliki keberhasilan ekspansi wilayah, kemudian pertemuan dengan Timur Lain. Selanjutnya kita akan membahas masa kejayaan pada masa Turki Utsmani, yang mana khalifah yang pertama itu yang membawa kejayaan itu Muhammad I pada tahun 1403 sampai dengan 1421, yang mana pada masa ini dia melakukan pemulihan kekuatan dan diplomasi. Selanjutnya khalifah yang kedua yang mencapai masa kejayaan yaitu Murad II pada tahun 1421 sampai dengan 1451, melakukan keberhasilan perluasan ke Albania, Asia Kecil, dan Hongaria. Selanjutnya khalifah yang paling berpengaruh yaitu Muhammad II atau bergelar dengan Al-Fatih, dengan nama lengkapnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai dengan 1481, melakukan berbagai keberhasilan. Yang pertama itu adalah penaklukan Konstantinopel. Selanjutnya adalah pembentukan Istanbul. Masa kejayaan berikutnya adalah pada masa Bayezid II
pada tahun 1481 sampai dengan 1512 itu mengalami krisis politik. Dilanjutkan oleh Salim I 1512 sampai dengan 1520 mencapai pondasi kejayaan di bawah Sulaiman Al-Qanuni dan dilanjutkan oleh seorang khalifah bernama Sulaiman I atau digelar dengan Al-Qanuni, mencapai puncak kejayaan dengan pembangunan infrastruktur dan penaklukan wilayah. Sedangkan step yang terakhir ini kita akan membahas tentang masa kemunduran Turki Utsmani. Berawal dari kegagalan seorang khalifah yang bernama Sultan Salim II pada tahun 1586, kemudian sampai dengan 1574. Dia menggunakan kekayaan negara, kemudian kekalahan melawan pasukan Kristen. Karena hal ini dilanjutkan oleh kemerosotan pada Khalifah Sultan Murad III 1574 sampai dengan 1595, merebut kembali kota Tunisia dan pemberontakan dari penurunan nilai mata uang. Selanjutnya adalah Sultan Muhammad III pada tahun 1595 sampai dengan 1603, yang mana dia melakukan persaingan antar keluarga kerajaan. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh kemunduran ini oleh Khalifah Sultan Ahmed I pada tahun 1603, kemudian sampai dengan 1617, yang mana dia meninggalkan suatu bangunan yang bersejarah bernama Peninggalan Masjid Biru. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Mana pembahasan ini bahwa Daulah Utsmaniyah ini runtuh dikarenakan reformasi di bawah Sultan Abdul Hamid II, kemudian akhir kesultanan pada tahun 1924 merupakan perubahan menjadi Republik Turki. Yang paling penting kita akan membahas tentang keteladanan dari sejarah Daulah Utsmaniyah. Yang pertama itu adalah semangat bekerja keras dari segi sistem hukum, militer, ekonomi, toleransi, sains, budaya, dan arsitektur. Sedangkan yang kedua itu adalah pelajaran dari sejarah. Dengan pelajaran dari sejarah ini kita dapat semangat kerja keras dan ketekunan, toleransi dengan keberagaman, dan inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan sejarah Kerajaan Turki Utsmani ini adalah semangat kerja keras, beradaptasi, dan menetapkan pembelajaran dari sejarah untuk kehidupan sehari-hari, atau mengambil pelajaran dari sejarah ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah pentingnya menghargai sejarah, membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan pengalaman di masa lalu. Mungkin hanya itu. Terima kasih.